Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal bahasan diri hari akuntansi. Untuk hari ini kita masuk ke bab 6, yaitu materi terkait dengan aset. Jadi, aset itu ada beberapa pengertian yang mendefinisikan terkait dengan aset. Sebagaimana Anda tahu, untuk aset itu merupakan suatu elemen neraca. Dari aset itu akan membentuk informasi semantik yang muncul dalam posisi keuangan yang dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu ada kewajiban, ada juga ekuitas. Jadi dengan adanya aset itu bisa merepresentasikan bagaimana potensi jasa fisis dan non fisis yang memampukan dari badan usaha itu untuk bisa menyediakan barang dan jasa. Jadi ada beberapa definisi dari aset itu sendiri. Jadi menurut FASB, dari aset itu mempunyai definisi mempunyai manfaat ekonomi pada masa yang akan datang, yang manfaat itu cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas. Jadi aset itu muncul dari akibatnya ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa sebelumnya yang mendasari adanya suatu aset tersebut. Itu definisi aset menurut FASB. Jadi dari definisi aset menurut FASB itu kita bisa menyimpulkan secara umum. Aset itu merupakan elemen yang ada dalam neraca, sehingga bisa membentuk adanya informasi semantik yang berupa posisi keuangan. Dari posisi keuangan itu bisa merepresentasikan bagaimana potensi jasa fisis maupun non fisis yang memampukan badan usaha itu untuk bisa menyediakan barang dan jasa. Jadi dari definisi yang pertama tadi, ini tadi dari FASB tadi, kita bisa mengambil poinnya. Sebenarnya yang inti atau suatu barang atau jasa itu dapat dikelompokkan menjadi aset. Kita bisa menentukan itu, membedakan aset itu sebagai sumber ekonomi maupun non sumber ekonomi. Itu dilihat dari apa sih? Nah, di sini ada ciri yang menandakan itu merupakan suatu aset atau bukan. Pertama, kita lihat di sini. Oke, jadi dari aset tadi, APB itu merinci ada 4 aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi. Oke, pertama, ada sumber produktif atau disebut dengan productive research. Jadi, dari sumber produktif ini, itu suatu kesatuan usaha, itu contoh dari sumber produktifnya itu berupa apa? Oh, dimulai dari bahan baku, ada gedung, ada pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten, dan sebagainya. Dan dari sumber produktif itu mempunyai hak kontraktual. Suatu entitas itu mempunyai hak kontraktual atas sumber produktif. Jadi, semua hak untuk bisa menggunakan sumber ekonomi dari pihak lain. Dan dengan menggunakan hak tadi, itu bisa mendapatkan barang ataupun jasa dari pihak lain. Jadi sumber produktif dari aset itu dari mana sumbernya? Oke, jadi dari sumber produktif tadi, baik itu berupa dari kesatuan usaha, ada yang berupa dari bahan baku, ada gedung, ada perlengkapan, ada sumber alam, ada paten dan sebagainya, itu diolah atau bukan diolah, yaitu merupakan suatu kelengkapan atau bisa menghasilkan suatu produk. Nih, produk. Sehingga dari produk itu merupakan keluaran dari suatu kesatuan usaha. Ya. Jadi dari berbagai sumber produk yang dimiliki suatu entitas tadi itu merupakan suatu kesatuan sehingga bisa menghasilkan suatu produk, dan produk itu merupakan keluaran dari kesatuan usaha. Jadi produknya berupa apa? Produk ada barang jadi, yang dihasilkan berupa barang. Sehingga barang nanti kalau misalkan sudah didistribusikan kepada konsumen, sudah dijual, akhirnya bisa menghasilkan suatu uang, yang bisa menghasilkan pendapatan bagi suatu entitas. Ataupun produknya pasti berupa barang dalam proses, untuk kemudian diolah menjadi produk jadi, sehingga nanti bisa didistribusikan. Sehingga keluaran akhirnya itu akan bisa menghasilkan pendapatan dalam suatu entitas. Selain itu,
juga menghasilkan klaim untuk menerima uang. Jadi di sini entitas itu kalau bisa menghasilkan produk tadi bisa dijual kepada konsumen, berarti akan memunculkan atau ada penjualan sehingga mengakibatkan kalau penjualan tunai itu mengakibatkan ada aset masuk, ada uang masuk dalam suatu entitas menambah jumlah kas. Tetapi kalau itu penjualannya dilakukan secara kredit sehingga mengakibatkan adanya klaim untuk menerima uang atau menambah jumlah piutang. Claim to receive money. Jadi akhirnya dari untuk aset tadi, jadi mengakibatkan adanya suatu hak kepemilikan atau investasi pada perusahaan lain. Jadi dari definisi tadi, dari definisi dari APB ini, APB itu secara implisit menekankan bahwa pengertian aset itu sebagai sesuatu yang nyata, bisa digunakan dalam kegiatan produktif. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa menyediakan barang dan jasa. Jadi aset itu ada, itu difungsikan untuk apa? Untuk bisa menyediakan barang dan jasa. Jadi nyata-nyata dapat digunakan berarti bahwa aset merupakan sediaan jasa, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, dengan menggunakan sumber ekonomi yang diklasifikasikan menjadi ada objek fisik maupun hak. Itu ke kategori dari APB. Selanjutnya, apa sih kriteria-kriteria dari aset, karakteristik dari aset itu? Jadi, dikategorikan sebagai aset jika pertama mempunyai manfaat ekonomi. Di sini mempunyai manfaat ekonomi. Jadi, dapat dikategorikan sebagai suatu aset jika suatu objek itu bisa mengandung manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Jadi pada masa yang akan datang itu manfaatnya sudah cukup pasti, probable. Jadi manfaat apa sih kalau mempunyai aset itu manfaat pada masa yang akan datang itu apa? Kita bisa mengukurnya. Sehingga bisa dikaitkan dengan kemampuannya untuk bisa mendatangkan pendapatan. Sehingga dari menghasilkan pendapatan kan menghasilkan arus kas atau mempengaruhi arus kas dari suatu entitas pada masa yang akan datang. Jadi, sejalan dengan APB, FASB juga menyatakan bahwa suatu aset itu merupakan sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitasnya yang melekat di dalamnya itu ada daya atau kapasitas langka yang bisa dimanfaatkan suatu kesatuan usaha. Untuk apa? Fungsinya untuk bisa menghasilkan suatu pendapatan. Caranya bagaimana? Melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dengan adanya konsumsi, adanya produksi, maupun dengan adanya pertukaran. Jadi, pertama dikategorikan atau kita bisa mengetahui karakteristik asetnya itu dilihat dari manfaat ekonomi. Bisa memberikan manfaat ekonomi tidak? Mempengaruhi arus kas masa yang akan datang tidak? Gitu. Yang kedua, memenuhi karakteristik suatu aset jika dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas. Jadi, suatu objek atau pos itu tidak harus dimiliki oleh entitas. Jadi, bukan hanya, oh ini harus punyaku, maka dikatakan suatu aset itu tidak. Jadi, untuk bisa memiliki, kalau kita harus mengategorikan, oh harus dimiliki oleh suatu entitas, maka itu dikatakan suatu aset. Berarti di situ memerlukan proses transfer hak milik. Maka jika kategori aset itu kita menggunakan kriteria harus hak milik saya, maka itu tidak dapat dilaporkan di neraca. Berarti yang bukan merupakan hak milik bukan termasuk kategori aset. Gitu ya. Tapi di sini menurut APB karakteristik aset itu bukan atas dasar kepemilikan. Karena dengan adanya pemilikan, kalau dikategorikan pemilikan itu sebagai kriteria aset, itu bisa mengakibatkan banyak pos yang dilaporkan di luar neraca. Akan mengakibatkan off balance sheet. Maka di sini konsep yang dipakai oleh APB yaitu dengan konsep penguasaan. Jadi mempunyai kendali. Bukan termasuk pemilik, bukan dia termasuk pemilik, tapi dia mempunyai kendali ke atas suatu aset. Maka di sini hal ini melandasi
oleh konsep dasar substansi yang mengungguli bentuk yuridis. Jadi dengan adanya dikuasai atau dikendalikan oleh entitas ini, maka mengakibatkan adanya substance over form, substansi mengungguli suatu bentuk. Yang disebut dengan penguasaan itu apa sih? Dikuasai, penguasaan. Berarti dari suatu entitas itu bisa memanfaatkan dari aset yang dimiliki itu untuk bisa menghasilkan suatu produk. Bisa ditukarkan, bisa menggunakan, bisa memperoleh manfaat ekonomi dari kepemilikan aset tersebut. Penguasaan atau kendali terhadap objek itu bagaimana caranya? Bisa by purchase, bisa by gift, by discovery, by agreement, by production, by sale, dan sebagainya. Pemerolehannya bagaimana? Bisa dengan tunai maupun dengan kredit. Jadi di sini pendefinisian aset di sini bukan harus dimiliki, tetapi bisa dikuasai oleh suatu entitas. Jadi yang disebut atau dikategorikan di aset di sini itu lebih difokuskan pada bagaimana manfaat ekonomi pada masa yang akan datang bisa diperoleh oleh suatu entitas. Baru kemudian kita masuk ke objek fisik dan pihak yang bisa memberikan manfaat terkait dengan aset tadi. Karena kita bukan mendasari pada aset itu miliknya siapa, bukan, tetapi dari entitas tadi bisa menguasai atau bisa memanfaatkan aset tersebut secara maksimal, tidak. Gitu karakteristiknya yang kedua. Yang ketiga, aset itu muncul karena adanya transaksi atau kejadian pada masa lalu. Jadi di sini merupakan kita bisa menyempurnakan dari kriteria yang kedua. Jadi kriteria ketiga itu merupakan penyempurnaan dari kriteria yang kedua. Pada bahasan sebelumnya dalam rangka konseptual itu untuk kriteria pengakuan elemen adalah definisi keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Maka aset itu harus timbul karena apa? Karena adanya transaksi atau kejadian di masa lalu. Maksudnya apa? Jadi adanya suatu aset itu dikarenakan dari awalnya itu harus ada sewa terlebih dahulu, diperolehnya dari sewa atau dari pembelian dari aset pada periode sebelumnya. Jadi untuk manfaat ekonomi dan juga penguasaan atau hak atas manfaat saja itu tidak cukup untuk bisa memasukkan suatu objek ke dalam aset, tetapi ada kriteria yang lain yang harus dipenuhi. Yaitu apa? Ada keterandalan, ada keberpautan, ada keterukuran. Jadi untuk aset itu, suatu objek itu dikatakan suatu aset itu jika memenuhi 3 kriteria. Pertama, bisa menghasilkan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Yang kedua, aset itu dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh suatu entitas sehingga bisa menghasilkan suatu manfaat ekonomi. Aset itu diperoleh karena adanya akibat transaksi atau kejadian pada masa lalu. Jadi aset itu atau nilainya itu bisa dipengaruhi oleh suatu kejadian atau keadaan yang sebagian atau seluruhnya di luar kemampuan kesatuan usaha atau manajemen untuk mengendalikan. Contohnya misalkan apa sih? Adanya kenaikan harga, ada perubahan tingkat suku bunga, ada perubahan kurs. Itu kan tidak di luar kendali dari suatu entitas. Sehingga di sini adanya berbagai macam transaksi tadi. Itu akhirnya itu bisa memicu pengakuan ataupun penghapusan dari manfaat ekonomi dari suatu aset. Itu karakteristik utama dari suatu aset. Ada lagi karakteristik pendukung dari aset. Ada melibatkan cost, ada aset itu harus berwujud, ada tertukarkan maupun ada terpisahkan. Di sini nggak ada. Jadi ada karakteristik pendukungnya. Pertama, dari suatu aset itu harus melibatkan cost. Jadi
diperolehnya suatu aset itu melalui proses untuk melibatkan cost. Ada pengeluaran dari sumber daya ekonomi dari suatu entitas nih, melibatkan cost. Pemerolehan aset pada umumnya itu melibatkan cost. Ini kan? Jadi contohnya, misalkan dia memperoleh cost-nya itu dikeluarkan karena adanya suatu pembelian aset ataupun karena adanya sewa suatu aset. Jadi suatu aset itu bisa diperoleh dari misalkan dari hadiah. Dan di situ kalau dari hadiah kan tidak memunculkan adanya pengeluaran sumber ekonomi. Tetapi dengan adanya hadiah tadi itu bisa ditentukan atau ditaksir secara layak berapa hak dasar atau berapa harga aset itu pertama kali. Jadi intinya di sini pertama karakteristik pendukung yang pertama melibatkan cost. Walaupun suatu entitas itu umumnya mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi menjadi cost, maka cost yang terjadi itu tidak dengan sendirinya membentuk suatu aset. Jadi cost yang terjadi itu bukan langsung menjadi suatu aset, tetapi dikatakan suatu aset itu lebih terletak pada apa manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan ditimbulkan dengan adanya aset tersebut. Bukan hanya pada saat terjadinya saja, tapi harus memenuhi karakteristik awal tadi, harus bisa memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Yang kedua, aset itu harus berwujud. Berwujud itu seperti apa? Sumber ekonomi itu harus bisa dilihat, bisa diamati. Tetapi untuk unsur dari keterwujudan tadi itu bukan merupakan kriteria utama untuk bisa mendefinisikan aset. Buktinya masih ada intangible, aset tidak berwujud. Contohnya apa? Ada paten, ada nama baik, dan lain sebagainya. Maka ini hanya sebagai unsur pendukung saja. Untuk aset itu harus berwujud. Tapi juga keberwujudan tadi bukan merupakan kriteria utama dikatakan suatu aset. Sebagai contoh, kita bisa mengenal ada objek yang intangible aset tidak berwujud. Ada hak paten, hak cipta, merek, goodwill. Itu juga dimasukkan ke dalam aset tidak berwujud. Maka ini hanya karakteristik tambahan saja. Yang kedua, suatu aset itu harus tertukarkan. Jadi syarat untuk diajukan suatu aset itu memenuhi kriteria menjadi suatu aset, suatu objek itu dikriteriakan menjadi suatu aset, itu harus bisa ditukarkan dengan sumber ekonomi lain. Kenapa? Karena manfaat ekonomi pada masa yang akan datang itu akan pasti bisa terukur kalau dari sumber ekonomi itu mempunyai daya atau nilai tukar pada masa yang akan datang. Jadi dengan adanya suatu aset tadi bisa memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang, bisa memberikan daya tukar pada masa yang akan datang. Kemudian ada syarat ini tadi, tertukarkan ini tadi, itu disanggah. Kenapa? Karena dari manfaat ekonomi itu kan tidak hanya bisa dilihat kalau objek itu ditukarkan saja. Karena manfaat ekonomi itu tidak hanya terletak pada daya tukar, tetapi juga apa sih manfaat yang diberikan pada masa yang akan datang terhadap kepemilikan aset itu. Sebagai contoh misalkan ada aset, contohnya itu ada mesin. Jadi mesin itu mungkin sekali tidak mempunyai daya tukar, tapi bisa difungsikan untuk bisa menghasilkan produk. Berarti kan mesin itu bisa mempunyai manfaat ekonomi pada masa yang akan datang, tetapi bisa dikategorikan sebagai suatu aset. Jadi ini bukan termasuk kriteria utama, ini hanya karakteristik pendukung saja. Tertukarkan karakteristik utamanya tadi, aset itu harus memberikan manfaat pada masa yang akan datang terhadap penggunanya.
Yang keempat, terpisahkan. Jadi syarat ini diajukan berkaitan dengan ketertukaran. Kalau misalkan syarat untuk dimasukkan sebagai kriteria aset, tadi ada namanya baik ya, goodwill ya, itu tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai aset misalkan. Tetapi kenyataannya dari goodwill itu dimasukkan sebagai aset, tetapi asetnya tidak berwujud. Intangible asset. Kenapa? Karena kita bisa mengukur goodwill kan itu hanya berdasarkan subjektif kan, berdasarkan hipotesis. Anda mengatakan, oh nama baik perusahaan A itu baik menurut Anda, tetapi untuk menurut orang lain kan tidak. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk bisa memberikan penilaian baik pada kita. Maka dikatakan goodwill itu merupakan penilaian yang sifatnya itu subjektif. Jadi untuk yang karakteristik yang keempat itu kita harus bisa memisahkan keterpisahan antara aset yang itu bisa masuk ke kategori aset berdasarkan karakteristik utama maupun karakteristik pendukung. Terus yang terakhir untuk karakteristik pendukungnya, aset itu harus mempunyai kekuatan hukum. Maka penguasaan atau hak atas aset itu tidak harus didukung secara yuridis formal. Misalkan aset, kategori aset salah satunya itu dari piutang. Piutang usaha kan tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum, ada legalnya. Kenapa? Karena piutang dagang kan munculnya kan adanya unsur kepercayaan kan. Karena percaya ya udah, berarti saya memberikan piutang kepada si B. Maka di sini kan tidak harus memenuhi dari karakteristik hukum, berkekuatan hukum. Kita bisa mendefinisikan kalau piutang usaha sebagai aset lancar, tidak harus ada konsekuensi secara hukum. Maka di sini kekuatan hukum ini hanya sebagai karakteristik pendukung saja. Tapi umumnya kemampuan suatu entitas untuk bisa menguasai manfaat ekonomi pada masa yang akan datang itu memang harus dilegalkan. Tetapi hak paksa yang melekat pada hak hukum itu bukan merupakan syarat mutlak, bukan merupakan ketentuan utama untuk bisa mengakui suatu aset. Kalau suatu entitas itu bisa memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain sebagaimana dibahas sebelumnya. Jadi ini hanya merupakan karakteristik pendukung saja. Jadi bukan merupakan karakteristik utama. Karakteristik utamanya ya tadi ada 3 karakteristik utama tadi. Oke, untuk bahasan terkait dengan aset saya cukupkan. Definisi aset, yang kedua karakteristik utama dikategorikan sebagai suatu aset itu harus mempunyai manfaat ekonomi, harus memberikan manfaat ekonomi pada suatu masa yang akan datang terhadap suatu entitas, harus dikuasai oleh entitas, dan juga aset itu punya karena adanya suatu transaksi atau kejadian pada masa lalu. Dan juga ada karakteristik pendukung, ada 5 karakteristik pendukung. Saya kira untuk penjelasan terkait dengan aset sudah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.